Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabb Tuhan semesta alam yang mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita nih di podcast Qiyas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kisah inspiratif dan edukasi spesial Ramadan. Yang hari ini kita sudah datang, yaitu tamu sangat istimewa nih, Bapak Saleh Golkar MPD sebagai kepala sekolah di Min 16 Aceh Tengah. Min 16 Aceh Tengah. Masya Allah, luar biasa nih. Gimana kesibukan hari ini Bapak kepala sekolah? Alhamdulillah baik-baik sajalah. Ya, kesibukannya sangat jauh nih. Min 16 itu di Selinara. Ya, di Kecamatan Selinara di Desa Arul Kumar. Arul Kumar. Wah, jauh nih perjalanan Bapak nih. Insya Allah membawa pahala ya. Karena memang datang-datang jauh ya dari Selinara di program spesial Ramadan ini untuk menyampaikan materi yang sangat istimewa dan luar biasa. Tema kita nih hari ini, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah, yaitu keistimewaan malam Lailatul Qadar gitu ya. Apa sih sebenarnya istimewanya malam Lailatul Qadar? Kenapa ada di dalam Al-Quran tuh dijelaskan? Kenapa banyak orang-orang yang memburu malam-malam Lailatul Qadar gitu, Pak ya? Nah, jadi sebelumnya gimana nih Pak? Apakah sudah buka nih penerimaan siswa baru nih di Min kita? Oh, di Min kita karena kami sepakat kemarin dengan Dewan Guru dan Pak Ketua Komite Madrasah setelah Lebaran inilah. Nah, dibuka ya, dibuka. Tapi sudah ada yang mulai mendaftar gitu ya? Udah. Ya, biasanya Min Madrasah Ibtidaiyah itu biasanya sangat banyak sekali ya masyarakat kita ingin memasukkannya. Kadang-kadang sudah penuh gitu Pak ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi sahabat Qiyas, dimanapun Anda berada, baik yang di Selinara yang terkhusus nih ya, kalau mau nanti daftar ya silakan hubungi sekolah kita Madrasah Ibtidaiyah Min 16 Aceh Tengah ya di Arul Kumar ya. Silakan terus berkunjung. Insya Allah kita buka selebar-lebarnya. Tapi kalau sudah penuh kuotanya ya kita tutup gitu ya. Kita tutup. Ini ada sistem seleksi nih Pak. Ada ya. Ada sistem seleksi ya. Kira-kira yang bisa lulus itu ya tentu saja bukan dari mungkin atau dari mana yang kita seleksi itu, dari membacanya kah atau dari apa, atau mungkin dari apa namanya tuh hubungan emosional dengan orang tua saja gitu. Untuk kita seleksi itu pertama sekali dari ya yang das membacanya lah. Membaca. Dan yang atas yang kedua dari segi umur Usia betul. Ya, usianya karena usianya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. 6 tahun. Iya. Kita terima, 7 tahun itu sudah wajib diterima. Iya, betul. Nah, itulah diseleksi dan termasuk ya kita seleksi termasuk tentang pembacaan Al-Qur'an terutama sekali. Iya, betul. Baca Al-Qur'annya kita kenapa? Karena nanti selama 6 tahun kita di madrasah kita didik anak-anak ini tidak ada istilah lagi tidak bisa membaca Al-Qur'an dan membaca serta menulis. Iya, dan harus bisa. Ini yang kita harapkan. Tapi namun demikian juga mungkin ya ada yang kurang-kurang. Memang itulah tugas kita. Tugas kita betul. Walaupun ada yang kadang-kadang yang kita terima yang sesuai dengan harapan kita tidak ada. Dari segi pembacaan Quran tidak bisa, tidak bisa, tapi kita terima. Kalau memang umurnya sudah sampai. Dan itu yang harus kita bina, gitu ya. Karena memang sudah tugas kita sebagai pendidik. Betul. Masya Allah. Jadi sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah nih, yang seputaran Selinara nih, silahkan terus daftarkan putra-putri terbaik kita. Dan sebelum didaftarkan ya periksa dulu lah gitu kan, cara membaca, menulisnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya, masukkan ke TPA dan lain sebagainya. Nah, namun sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nih, karena kita nunggu-nunggu nih materi-materi kita yang sangat istimewa nih, apalagi ini sudah di malam semalam itu malam ke-18, hari ini sudah 18, malam ini ke-19 gitu ya. Ini ada malam yang istimewa nih, malam bonus kalau saya sebut tuh, malam bonus.
Jadi kalau orang yang dapat bonus, maka dia dapatkan berlipat-lipat ganda pahala yang luar biasa. Maka kita harus dengar dulu nih paparan materi kita. Keistimewaan malam Lailatul Qadar oleh Bapak Saleh Golkar MPD. Kepada Bapak disilakan Pak, silakan disampaikan materi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pemirsa yang berbahagia semuanya. Kita akan coba menyampaikan, mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini yang jelas setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan kesilapan, namun diperbanyak maaf nanti. Ya, siap-siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Arsil Azim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana Muhammad Raufur Rahim, wa ala alihi wa sahbihi lazi nabazalu nufusahum wa amalahum halisan li wajhillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan, kebahagiaan dan ketenangan jiwa dan pikiran kita bersama-sama, sehingga kita tidak ada halangan dari rintangan suatu hal apapun, dapat melaksanakan ibadah puasa dari 1 Ramadan sampai sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini izin Allah Subhanahu. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah sama-sama kita ketahui berdasarkan tuntunan ajaran petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Pemirsa yang berbahagia semuanya dimanapun berada, baik karena saya ini diberikan untuk tugas ya, biasa dikatakan ini betul khusus ini ya, tentang ya keistimewaan malam Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Baik, tadi perlu kita sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar ini keberadaannya yang jelas di dalam bulan Ramadan. Ya. Dan juga menurut riwayat pernah kita baca-baca ini, mencari malam Lailatul Qadar ini dari 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Mulai ada satu riwayat mengatakan terutama sekali pada malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini kenapa hal ini demikian? Mungkin kita ini tidak secara langsung ya disuruh agar kita karena di akhir-akhir Ramadan ini mungkin ini bisa dikatakan sudah masuk ke final ya. Iya. Nah, masuk ke final ini nampaknya orang udah capek mungkin berkurang. Iya. Sehingga malam Lailatul Qadar ini tidak ditentukan malam ini. Iya. Jadi, itu mungkin untuk memotivasi kita mencari malam Lailatul Qadar itu. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah, yang jelas pasti malam itu saja kita hadir. Betul. Nah, ini keistimewaannya sehingga mendorong kita untuk tetap beribadah sampai selesai bulan Ramadan. Betul. Karena setahu kita ini malam bulan Ramadan ini ada 3 tingkatan. Pertama sekali yaitu rahmah ya, dan 1 Ramadan disebut yaitu kasih sayang Allah sampai 10 Ramadan. Jadi yang kedua dari 11 sampai 20 Ramadan disebut dengan maghfirah. Ya. Ini yaitu pengampunan. Dan juga yang terakhir yang saya sebutkan tadi ini dari 21 sampai 30 Ramadan yaitu disebut dengan itqum minan nar. Ya. Pembebasan dari api neraka. Disinilah waktu-waktu yang mencari yaitu malam Lailatul Qadar ini. Jadi pemirsa yang berbahagia semuanya, baik ini malam Lailatul Qadar ini ya keistimewaannya pertama sekali ya khusus satu malam itu yaitu dijelaskan dalam satu surat. Ya, sedangkan malam bulan Ramadan juga tuh cuman yang jelas kita dengar ini kan cuma surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini satu ayat. Saya kalau salah saya ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa.
Ya, takwa inilah kita ambil berada mungkin di malam Lailatul Qadar nanti. Ya. Karena malam Lailatul Qadar ini berdasarkan surat Al-Qadar ya. Ayat 1 sampai 5 ini yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalu malaikati waruh biha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Di sini khusus tentang malam Lailatul Qadar. Pertama sekali yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang ini sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Ya. Yang selanjutnya yaitu dan malam Lailatul Qadar itu apa itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu? Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Ya. Lailatul Qadar min alfi sahri Ya. Ya. Itu dijelaskan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikati waruh biha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Pada malam itu para malaikat turun ya, dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dan yang selanjutnya kata Allah pada malam itu ya matla'il fajr ya, sejahteralah pada malam itu sampai waktu fajar. Berdasarkan inilah keistimewaan pada malam Lailatul Qadar itu, pertama sekali yaitu diturunkannya Al-Quran kepada kita hamba Allah umat dari manusia di permukaan bumi ini. Dan atas yang kedua yaitu malam ini, satu malam ini ya siapapun melaksanakan ibadah bandingannya 1000 bulan ataupun 83 tahun lah lamanya. Begitulah kira-kira bahasanya. Oleh karena itulah makanya umat muslim dianjurkan untuk memburu malam Lailatul Qadar itu. Dan yang selanjutnya keistimewaannya yaitu para malaikat turun untuk membawa berkah dan yaitu manfaat ataupun ketenangan bagi hamba Allah umat Rasulullah SAW yang melaksanakan ibadah pada malam itu. Ya, pada malam itu. Jadi sebiasanya kita berdoa, berzikir, bersalat, kita mungkin dikirim istilahnya pahalanya kepada malaikat tersebut dan sampai kepada Allah. Tapi pada malam itu orang tuh yang jemput, ya istilahnya itu langsung dijemput oleh malaikat Jibril. Siapa kira-kira yang beramal yang beramal. Itulah sebenarnya keistimewaannya dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Dan kemudian dilipat gandakan gitu Pak ya. Dilipat gandakan betul. Sampai 1000 bulan. 1000 bulan. 83,3 tahun lah kalau kita hitung-hitung. Iya, kalau hitung-hitung ya 80,3 tahun. Dan malam itu juga ya kebahagiaan dan kesejahteraan diberikan oleh Allah kepada kita yang melaksanakan ibadah, yaitu penuh sampai berakhirnya waktu fajar. Ya, betul, nah, saya kira kalau ini kita jangan sampai ya ketinggalan lah. Betul. Jangan disia-siakan malam itu ya. Malam itu. Artinya kalau mau kita dapat malam Lailatul Qadar, tipnya gimana nih Pak? Misalnya kita mau berburu nih kan malam Lailatul Qadar, dia kan masih dirahasiakan oleh Allah nih. Berarti kita harus bagaimana tuh kalau ingin dapat gitu? Ya, kalau kita ingin dapat malam Lailatul Qadar tidak terlepas daripada melaksanakan perintah Allah, sunnah daripada Rasulullah SAW. Atau artinya kita isi malam-malam itu ya, mulai dari malam ke-21 ya? Ya, sebenarnya itu kita isi itu mulai dari 1 Ramadan lah. Iya, bukan hanya dari malam 21. Ya, dari 1 Ramadan kita laksanakan yaitu ibadah, baik salat, puasa, tadarus. Kalau bisa beberapa kali sanggup untuk menghatamkan Quran. Nanti istilahnya sudah ada pahalanya, tinggal nanti di akhir Ramadan malaikat untuk menjemput pahala tersebut sehingga dibawa. Karena
pada malam Lailatul Qadar itu bisa dikatakan malam kemuliaan dan malam penetapan Ya, kadar, qadar. takdir Allah. Tidak Ya. bisa lagi dirubah-rubah. Sudah langsung. Makanya kita harus kalau kepingin ya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan kita, berarti kita terus dari satu Ramadan ingat terus diri kita. Evaluasi diri kita, apakah sudah saya sesuai menurut perintah Allah, ibadah ini saya laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah dan para tengku ulama kita, insya Allah lah akan dapat malam Lailatul Qadar terhadap kita. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih, misalnya gini Pak ya, kalau seandainya di malam-malam Lailatul Qadar itu, kita kan nggak tahu nih apakah malam Lailatul Qadar itu di malam 20, 21, 22 atau mungkin 23 gitu kan. Intinya di malam terakhir lah. Nah, sekarang ada seseorang yang dia itu beramal. Oke, kalau dia itu beramal berarti kan dilipat gandakan tuh. Iya. Sama seperti dia telah beramal selama 83 tahun tadi. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang bermaksiat di malam itu bagaimana? Ini kalau ada orang yang bermaksiat, yang jelas itu mungkin tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi dosanya inilah kan mungkin kalau menurut ya pahala yang dilipat gandakan, dosanya pun juga dilipat gandakan. sama. Sama. Berarti artinya sama berarti seperti orang yang berangkat ke tanah suci gitu ya, di tanah haram. Iya. Ya, betul-betul. Artinya di tanah haram itu kalau kita bermaksiat ya dilipat gandakan juga gitu ya. Dilipat gandakan. Sama berarti di bulan Ramadan. Berarti sahabat Kias, jangan sempat di di malam-malam Lailatul Qadar itu kita bermaksiat. Iya. Karena apabila kita bermaksiat berarti maksiatnya kita itu dihitung juga 83 tahun gitu. Iya. Masya Allah. Naudzubillah tuh. Semoga kita memang terlepas tuh ya. Berarti apa yang harus kita persiapkan tuh Pak? Jangan khawatir kita nanti anak-anak kita kan nggak tahu nih yang muda-muda gitu kan, takut kita ngeros gitu kan. Hari ini itu meresahkan sekali itu, ngeros dan lain sebagainya, sepeda drag dan lain sebagainya gitu kan, sudah mulai bergentayangan tuh di Aceh Tengah. Nah, takut kita pas malam Lailatul Qadar dia itu bermaksiat dan lain sebagainya. Maka tipsnya bagaimana nih Pak? Untuk itu mengatasi hal sedemikian perlu kepada kita yang tokoh-tokoh ataupun ulama, kiai, tengku, ustadz lah. Sebelum sampai ke sana sebaiknya kita adakanlah tausiah. Iya. Sering-sering diundang lah. Betul. Saya pikir itu pemuda dan pemudi itu, dan bagaimana untuk disampaikan mungkin mereka tidak tahu ya. Iya. Maka melaksanakan hal sedemikian. Jadi hal ini kembali itu kepada kita lah, orang tua yang dapat memberantasnya, dan kepada tengku-tengku ustadz itu maunya kalau bisa kita undang mereka ke masjid atau ke menasah, diberikanlah tausiah, sampaikan, dijelaskan hal-hal tentang yaitu malam Lailatul Qadar tersebut pada mereka, agar mereka dapat menjaga dan merubah dirinya, tidak terjadi hal sedemikian yang tidak kita ingini. Iya. Karena mereka juga akan bagian daripada kita. Ya, betul. Kalau amalan apa saja yang kira-kira yang harus kita lakukan dan jangan ditinggalkan gitu Pak Saleh Golkar ya? Ya. Yang harus kita amalkan di malam ke-10 terakhir itu gitu, supaya kita dapatkan yang namanya tadi Lailatul Qadar. Iya, ini saya pikir itu menyangkut dengan ibadah. Ibadah, iya betul. Ibadah ini kan ada dua jenis ya. Pertama ibadah mahdah. Yang kedua ibadah ghairu mahdah. Jadi ibadah mahdah ini memang sudah jelas dan aturannya, tata pelaksananya oleh Allah dan Rasulullah SAW dan para ulama kita. Jadi sedangkan ibadah ghairu mahdah ini ya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, termasuk salah satu contohnya ya kita menyingkirkan duri dari jalan juga udah ibadah. Dan termasuk itu senyum juga ya menjadi ibadah. Dan satu lagi yang di mana kita berada, di situ orang berbahagia dan senang. Itu juga ibadah. Iya, itu juga ibadah. Banyaklah ini tergantung kepada kita, yaitu ibadah ghairu mahdah.
Jadi saya pikir inilah kuncinya agar amal-amalan yang kedua ini saya pikir kita laksanakan sebagaimana sebaiknya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW, para ulama, tengku-tengku kita semua, dan juga kalau memang itu sudah terlaksana, ya mungkin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini siapapun kita tanya, ya tidak bisa dipastikan. Ya, betul. Mungkin secara pribadi atau secara umum. Itu tergantung kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, karena itu gaib kan. Ya, betul. Cuman kita hanya berusaha ya mendapatkan doa dan usaha kan. Ya. Saya pikir itulah harus kita pertahankan. Ya, betul. Kita tingkatkan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, Masya Allah nih Pak, ini keistimewaan lain Pak, mungkin ada yang mau dipaparkan nih tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar itu nih. Ya, baik, malam Lailatul Qadar ini kalau sempat datang sama kita ada ciri-ciri khusus dia ya. Iya, apa ciri-cirinya Pak? Khusus ini istilahnya kalau memang dia sudah datang, hari-hari pun agak terasa tidak panas, tidak dingin. Ya, pokoknya membahagiakan kita lah. Segala urusan kita juga dapat dipelancar, apa yang kita programkan terlaksana, mendapat keberhasilan. Bukan terus langsung diberikan ya. Itu mungkin di akhirat kelak nanti ya. Iya. Tapi kalau di dunia ini itulah tanda-tandanya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Berarti pikiran kita tenang, tidak ada lagi terganggu apa. Kayaknya kita udah merasakan kebahagiaan lah di dalam melaksanakan yaitu syariat ini. Itu salah satu mungkin ciri-ciri ya, ketika seseorang telah melihat ini malam Lailatul Qadar gitu ya. Dan tadi paginya itu mungkin matahari pun tidak terlalu silau kan. Pokoknya bagi kita membahagiakanlah perasaan hati kita. Itu mungkin ciri-cirinya. Yang bisa kita ambil ya, yang pernah kita baca-baca lah. Iya, betul. Menurut saya ini kan. Betul. Masya Allah. Kalau selain itu Pak, apa yang mau disampaikan nih tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar tadi? Apakah memang ada yang lain gitu? Malam Lailatul Qadar ini juga itu kita selalu berdamai lah istilahnya, kita tidak ada terganggu hal-hal apapun di dalam diri kita ataupun keluarga kita ataupun masyarakat kita semuanya. Itu tandanya berarti itu sudah kira-kira datang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi tidak sepenuhnya lah kan. Kalau untuk mencari Lailatul Qadar 100% itu jauh mungkin kita harus. Iya, betul. Tapi kita harus optimis. Iya. Harus optimis untuk mendapatkannya gitu Pak ya. Iya. Betul, Masya Allah. Nah, sahabat Qiyas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paparan yang sangat istimewa ini luar biasa nih ya, tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nah, kita sudah di penghujung acara nih. Kita mau minta nih Bapak Saleh Golkar MPD supaya membuat nih conclusion atau kesimpulan. Nah, silakan kepada Bapak untuk menyimpulkan materi kita, Pak. Baik ya, kepada kita pemirsa semuanya yang berbahagia dimanapun berada, ya, untuk ini kita perlu yaitu meningkatkan ibadah kita, selalu ditingkatkan dan agar kita mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar, dan juga berbanyak bertadarus dan hindarilah hal-hal yang negatif yang tidak kita ingini terjadi lah, yang merusak
peribadatan. Dan kita harus yaitu melihat kawan dan teman juga diajak diajak agar karena itu menjadi yaitu untuk ibadah bagi kita semuanya. Mungkin ini saja mungkin ya atas hal ini. Masya Allah. Jadi mohon maaf ini atas segala kekurangannya. Apalagi ini dalam keadaan berpuasa ya. Betul. Ini yang jelas banyak sekali masih kekurangannya ini. Sekali lagi saya mohon diperbanyak maaf. Inilah adanya kemampuan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan terima kasih banyak untuk diberikan waktu kepada saya untuk memotivasi saya ke depannya ini lagi kan. Masya Allah nih Pak. Terima kasih nih untuk Bapak Saleh Golkar MPD yang sangat luar biasa menyampaikan materi tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sahabat guys yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dukung terus channel kita nih. Bantu share, like, subscribe gitu ya. Supaya apa? Supaya dakwah ini tidak terhenti sampai gadget kita, tidak terhenti sampai cuman kita. Tapi kita harus sampaikan dakwah ini, kita sebarkan supaya setiap insan, setiap orang-orang yang beriman yang mengetahui keistimewaan malam Lailatul Qadar itu mendapatkan amalannya di malam-malam tersebut. Harapannya kepada sahabat Kias, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, terus dukung channel kita. Silahkan like and share ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saleh Golkar. Ya, sama-sama. Yang telah menyampaikan materi yang sangat istimewa pada hari ini, yang luar biasa. Alhamdulillah, kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.